Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dimanapun kalian berada. Pada pagi hari ini kita akan mempelajari kembali yaitu mata kuliah dasar menggambar teknik dengan subbab gambar proyeksi ya. Kalau minggu lalu kita memang mempelajari gambar proyeksi ortogonal ya. Nah, saat ini kita akan mempelajari gambar proyeksi isometri ya. Nah, secara teoritis seperti ini. Proyeksi adalah satu gambar dari sebuah benda pada sebuah bidang tertentu yang disebut bidang proyeksi dengan cara memotongkan garis-garis yang ditarik dari titik-titik tersebut ya, titik-titik sudut benda yang disebut garis proyektor. Di dalam teknik cara menggambarkan suatu objek adalah dengan proyeksi. Jadi untuk menggambar suatu objek benda, kita menempatkan bidang proyeksi atau bidang gambar di antara mata dan objek. Nah, seperti yang kita pelajari kemarin ya, ada pula yang membuat cara gambar dengan menempatkan bidang proyeksi di belakang objek. Ini cara Eropa. Jadi seperti ini ilustrasinya ya. Nah, kita skip aja yang bagian penting ya. Nah, ada dua macam proyeksi ya. Yang pertama gambar proyeksi miring, kemudian ada proyeksi tegak ya. Seperti ini ilustrasinya ya. Nah, ada yang proyeksi tegak ya, salah satu sisinya itu tegak, kemudian bidang sisinya yang lain miring gitu. Kemudian ada juga proyeksi miring ya, jadi semua bidang miringnya ini terlihat gitu. Nah, untuk proyeksi miring ada tiga macam ya, ada aksonometri, ada proyeksi tidak langsung, ada perspektif ya. Nah, di sini proyeksi aksonometri adalah proyeksi miring di mana tiga muka dari benda terlihat dengan bentuk ukuran sebanding benda aslinya ya. Proyeksi ini disebut juga proyeksi sejajar karena garis-garis objek sejajar tetap sejajar ya. Proyeksi ini dapat juga disebut dengan proyeksi dengan titik hilang tidak terhingga. Nah, ini bisa dilihat ya. Nah, ini ada satu titik hilang, ada dua titik hilang. Nah, ini tanpa titik hilang atau titik hilangnya tidak terhingga ya. Jadi untuk rusuk-rusuknya ini mengarah ke satu titik. Kalau ini mengarah ke dua titik, sedangkan ini tidak mengarah gitu. Nah, untuk tiga gambar ini ya disebut dengan isometri, ada dimetri dan trimetri. Nah, ini contoh menggunakan benda-benda yang isometri. Nah, saat ini ya pada praktikum ini kita akan menggambarkan objek dengan bentuk isometri seperti ini ya. Jadi sudut-sudutnya bisa dilihat ya. Nah, kemudian contoh-contoh yang lainnya seperti ini. Ini proyeksi tidak langsung ya, di mana penggambaran pandangan tunggal ya, salah satu bidangnya diletakkan pada bidang proyeksi dan diproyeksikan secara ortogonal. Nah, ini bidang tegaknya terlihat, kemudian sisi yang lain ini diproyeksikan gitu ya. Ini juga termasuk ya. Kemudian ada proyeksi perspektif ya, yang dua titik lenyap ya dan tiga titik lenyap tadi. Nah, jadi seperti ini. Kemudian ada juga proyeksi ortogonal yang minggu lalu kita praktekkan di AutoCAD ya, yang mana kita memproyeksikan menjadi tampak-tampak ya, dari denah menjadi tampak ya, dari tampak depan, tampak samping ya. Nah, ini kita sudah mempelajari di minggu yang lalu, adalah proyeksi ortogonal. Nah, saat ini kita akan mempelajari tentang proyeksi isometri seperti ini. Jadi kita lihat di AutoCAD kita ya. Minggu lalu kita sudah mempelajari ini ya, proyeksi ortogonal. Ada
tampak-tampaknya, kemudian yang kedua ada potongannya ya, dari denah ini kemudian diproyeksikan ke atas menjadi tampak depan, kemudian tampak samping kanan, ada juga dari tampak atas ya, dari denahnya. Kita tentukan garis perpotongannya, baru kita proyeksikan untuk potongannya ya, kemudian potongan A dan BB. Nah, kita mengambil denahnya ini kita copy aja, kita buat lembar yang baru, kemudian kita paste ya di sini, di Ctrl C, Ctrl V ya. Nah, kemudian kita zoom, bisa dengan memperbesar dengan scroll ya, atau kalian kalau ketekan zoom ya bisa Z, kemudian spasi, kemudian kalian seleksi ini, dia akan memperbesar seperti ini. Kemudian kita akan memproyeksikan dengan memproyeksikan isometri ya. Kita akan membuat menjadi kondisi perspektif ya, dengan menekan ini ya, sudutnya ini dari tampak atas menjadi posisi miring ya, sudut kanan ini ya, kanan bawah ini ya. Nah, kemudian kita angkat ya dengan cara seperti teori ini ya, kita angkat menjadi diangkat ke atas ya, maksud saya diangkat ke atas seperti teori dari perspektif isometri seperti ini tadi ya. Oke. Dari dua dimensi dari atas ini kita miringkan, kemudian kita angkat masing-masing ya, dengan cara mengetikkan EXT, extrude ya. Nah, extrude ini kita harapkan bidang-bidangnya ini sudah membentuk posisi ya, bidang ya, dengan membentuk suatu bidang. Nah, kita angkat ini. Oh, ini masih belum ya. Oke, kita membuat kotakan lagi ya, kemudian kita arahkan ke sini karena tadi belum membentuk suatu bidang. Kita angkat ke atas dengan jarak, kita lihat dulu ya jaraknya berapa ini dari posisi tampak depannya ya. Ini terkunci ya. Kurang lebihnya 1 ya. Kita angkat ke atas jumlah 1 ya. Kita spasi ya. Nah, segitu. Kemudian ini kita lihat masih belum membentuk, bidangnya belum terbentuk ya. Jadi ini kita tutup dulu. Kita membuat kita menutup bidangnya nih. Nah, caranya gimana? Caranya kita bisa ke tampak atas dulu ya. Kita buat kotakannya ini karena sudah terhalang perspektifnya ini ya. Nah, caranya gimana? Ya kita bisa geser dulu ya. Kita move dulu ya. Sebenarnya nah, kita geser sejauh 50 dulu. Nanti kita kembalikan ya. Nah, titiknya ini tadi posisinya di mana ya? Ini kayaknya tadi ya. Oh ya. Ini kita tutup ya bidangnya. Pokoknya yang belum tertutup kita tutup dulu ya. Oke, kita pindahkan lagi ya. Nah, kita klik EXT ya. Kemudian tinggiannya tadi berapa? Saya lupa, sampai belum bisa belum menghitung tadi ya.
Nah, ketinggiannya ini 25 ya. Ketinggiannya 25. Berarti kita pindahkan ya. Kita pindahkan dulu ke apa itu setinggi garis lantainya ini ya. Kita pindahkan ini, kita move ya. Oke, kita move ke atas, spread gitu ya. Kemudian kita extrude setinggi 25 ya tadi ya. Nah, setinggi ini ya. Nah, ini ada, kita juga pindahkan ya. Kita juga pindahkan dengan di copy aja setinggi ini ya. Tingginya berapa ini? 36. Sepertinya tidak perlu dipindahkan ya. Jadi kita langsung aja. Karena menurut gambar tadi tidak sampai garis lantai ya. Nah, ini kita extrude ke atas sejumlah 36. Nah, ini ya, seperti ini kondisinya. Nah, kalau di sini ini mungkin agak susah ya, karena ini adalah garis pintu yang mana tingginya kita distant ya. Perintahnya DI ya, distant, dis gitu ya, DI. Kita untuk menghitung jaraknya ya. Ini 20 ya. Oke. 20 untuk melubangi ini ya sebenarnya. Nah, kalau kita lihat di sini, ini ada ketebalan dinding sebenarnya. Ini tadi belum saya gambarkan ya. Caranya gimana untuk membuat ketebalan dinding ya? Ini saya hapus lagi ya. Saya hapus lagi. Oke. Nah, caranya untuk membuat ketebalan dinding itu kita offset sebenarnya. (0,3). Kita copy aja di sini. Ini tingginya tadi berapa? 25 ya. 25. Oke. Kurang lebihnya kan seperti ini ya. Nanti kita bisa melubanginya ya. Atau mungkin karena ini masih sifatnya masif ya, kalau kita lihat di sini sifatnya masif ya, atau solid ya. Jadi mungkin caranya masih salah ya. Coba kita substrak aja, ini dikurangi ini ya. Nah, caranya gitu ya. Saya ulangi kembali ya. Jadi kita bisa membuat dinding dari dua objek ini ya. Ada objek yang satu dan objek yang kedua, dengan cara mengetikkan perintah subtract ya. Subtract. Ini ada dua objek kan, objek satu dan objek dua. Nah, objek satu kita pilih dulu yang besar, yang objek penuhnya, dan objek yang kedua kita pilih ya. Agak susah milihnya, jadi yang satu dikurangi dengan yang kedua ya, objek yang penuh dikurangi objek untuk memotongnya, begitu. Kalau kita putar-putar dengan perintah orbit, nah ini akan terlihat lubangnya begitu ya.
Ini tadi posisinya di sini. Kalau masih kurang jelas, saya ulangi dengan undo ya. Saya undo dulu. Nah, ini kan masih objeknya solid semua ya. Objeknya solid yang satu, solid yang kedua. Nah, yang besar ini kita kurangi dengan yang kecil. Saya ulangi dengan subtract ya. Yang ini kita kurangi dengan yang ini. Nah, kemudian sudah terbentuk ya. Dengan cara yang sama dari dari sini kita akan menggambarkan pintu ya. Untuk melubangi ya. Melubangi dari yang sebelah sini ya, karena bisa dilihat ini ada lebarnya pintunya ini 10, tingginya 2 ya tadi ya, 20, 10, 20 ya. Posisinya ada di sini. Kita cari garis tengahnya tadi ya, dengan cara kita ganti ke wireframe lagi ya. Nah, ini tinggi apa itu objeknya, kita bisa copy ya ke atas. Nah, kemudian kita ganti ke shaded with edge ya. Ini tadi kita extrude, kita pilih ke atas ya, sejauh 20. Nah, dengan cara yang sama ya, saya perintahkan orbit ya. Nah, seperti ini. Kita kurangi objek yang besar dikurangi dengan objek yang kecil ya, dengan perintah subtract. Objek yang besar diklik, kemudian dispasi objek yang kecil. Nah, jadi dia akan berlubang ya, seperti itu. Nah, jadi kita sesuai dengan teori, dengan sudutnya seperti itu, dan kita bisa angkat ke atas ya. Nah, ini kita buat tutupnya ya. Kita bisa langsung menggambar di posisinya ini. Dengan cara yang sama, dengan mengetikkan ext ya. Nah, ini kalau sudah, kita kasih ketebalannya 1 aja, kurang lebihnya seperti ini. Objeknya sudah jadi ya. Oke, kita bertemu lagi di pertemuan selanjutnya dan bahasan yang lain. Terima kasih.